Aduh, sawah bikin tugas. Guys, jadi kami itu dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 itu menafsirkan tentang fungsi manajemen ya. Nah, di mana fungsi manajemen itu ada beberapa ahli sih. Ada juga secara umum dan menurut beberapa ahli. Nah, alangkah lebih baiknya kita dengarkan dulu nih penjelasan dari teman-teman saya. Mungkin dari Desita Maharani, saya, dan rekan saya ini. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen pendidikan yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Arya Nova Saputra dengan NIM 2230 111028. Selanjutnya Dahlia Herawati dengan NIM 2230 111036. Dan yang ketiga yaitu saya sendiri Desita Maharani dengan NIM 2230 111041. Kami berasal dari kelas PGI 3A, di mana kami akan mempresentasikan sebuah materi kami yaitu tentang fungsi manajemen pendidikan. Di mana fungsi yang secara umum yang kita kenal adalah sebuah fungsi manajemen adalah sebuah komponen yang ada dalam sebuah proses manajemen. Fungsi manajemen sebagai penunjuk dalam mengarahkan aktivitasnya sebuah organisasi manajemen. Di mana kami telah menuliskan 7 fungsi manajemen. Yang pertamanya ialah perencanaan. Dalam satu organisasi manajemen, kita perlu mengadakan proses perencanaan, di mana kita akan memikirkan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan terjadi jika ada masalah-masalah tertentu dan kita dapat menanggulanginya. Yang kedua yaitu ada perorganisasian. Nah, di dalam sebuah usaha organisasi, kita diperlukan untuk berorganisasi dengan anggota lainnya untuk melangsungkan suatu kegiatan usaha yang akan kita lakukan. Tanpa adanya bantuan dari yang lain, mungkin saja suatu tujuan yang akan kita capai itu tidak akan terwujud. Yang ketiga yaitu ada fungsi koordinasian, di mana koordinasi ini adalah kita mencari materi-materi, menggali materi-materi dari orang-orang baru untuk memulai usaha kita. Yang keempat itu ada supervisi, di mana supervisi ini berarti pengawasan. Nah, di dalam sebuah organisasi manajemen kita perlu mengadakan pengawasan untuk kelayakan usaha kita tersebut. Yang kelima yaitu ada kepegawaian. Nah, pegawaian ini berupa anggota yang akan menjalankan dari fungsi-fungsi manajemen yang telah kita atur atau dalam organisasi manajemen yang akan kita buat. Nah, yang keenam itu ada pembiayaan atau budget. Dalam sebuah usaha tentunya kita memerlukan biaya untuk kelangsungan usaha kita. Yang ketujuh yaitu ada penilaian atau yang terakhir adalah evaluasi. Dalam proses evaluasi ini kita telah merencanakan dari awal kegiatan usaha kita atau organisasi kita dari awal. Nah, di sini waktunya kita untuk mengevaluasi apakah usaha yang kita harapkan sesuai dengan tujuan awal yang telah kita rencanakan atau tidak. Nah, di sini kita mengadakan proses evaluasi untuk menganalisis bagaimana organisasi manajemen kita tadi. Sekian materi dari poin A, lanjut yaitu poin B, pengertian fungsi manajemen menurut L. Gulick. Nah, seorang pakar L. Gulick ini menyatakan fungsi manajemen itu ada 8. Nah, apa saja yang 8 itu? Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan yang telah saya sebutkan pada materi A tadi. Yang kedua yaitu ada organizing atau disebut juga dengan pengorganisasian yang disebutkan pada poin A tadi. Yang ketiga yaitu ada staffing, yaitu sebuah pengawasan yang telah saya sebutkan pada poin yang tadi juga. Yang keempat yaitu ada directing atau pengarahan. Nah, pada poin pengarahan ini kita dibutuhkan untuk mengarahkan bagaimana selanjutnya organisasi manajemen kita akan dilanjutkan, bagaimana proses langkah-langkahnya. Yang kelima yaitu ada coordinating atau koordinasi, yaitu menggerakkan tim. Kita gerakkan tim kita dengan proses tujuan awal yang akan kita buat tersebut. Kita ajak tim kita untuk melakukan tujuan dari awal yang telah kita rencanakan tadi. Yang ketujuh yaitu ada reporting atau pelaporan. Nah, reporting atau pelaporan ini diperlukan untuk melaporkan bagaimana jalannya usaha kita dari awal sampai akhir,
dan B selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Halo. Nah, kembali dengan saya. Di sini akan saya menjelaskan fungsi manajemen itu menurut beberapa ahli yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Nah, yang pertama itu yang ketiga kayaknya, yang kedua. Oke, yang kedua itu ada Gerd Theory. Nah, dia menyatakan bahwasanya fungsi manajemen itu ada 4 buah. Nah, yang pertama itu perencanaan. Yang mana perencanaan menurut Gerd Theory tersebut yaitu suatu cara dalam meneliti, dalam mengontrol dan menyatakan suatu konsep sehingga konsep tersebut bisa digunakan untuk masa depan. Nah, selanjutnya yaitu pengorganisasian. Nah, yang mana pengorganisasian itu yaitunya dimana setelah terjadinya perencanaan tadi dibentuklah suatu organisasi untuk menjalankan rencana tersebut. Nah, selanjutnya itu yaitu pelaksanaan. Gak mungkin kan pengorganisasian itu nggak ada pelaksanaan. Nah, setelah adanya organisasi tadi maka adanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan tadi yaitunya suatu tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sehingga melancarkan sebuah pengendalian. Nah, pengendalian ini poin yang keempat nih. Pengendalian itu yaitunya ketika suatu organisasi sudah berjalan, nah alangkah baiknya adanya pengendalian sehingga dengan adanya pengendalian tadi maka organisasi tadi bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya fungsi manajemen menurut Harold Coles dan Carol O'Daniel. Nah, dia di sana beranggapan ada 5 nih, beda dengan Gerd Theory tadi. Nah, yang pertama itu ada planning. Planning itu dalam bahasa Indonesianya itu rencana. Nah, rencana itu sama halnya dengan dinyatakan oleh Gerd Theory tadi. Nah, di sana dia merencanakan bagaimana suatu konsep tadi dia kumpulkan, dia simpulkan sehingga menghasilkan sebuah konsep yang bagus. Nah, kemudian adanya organizing lagi. Nah, organizing di sini ia menyatakan bahwasanya setelah adanya perencanaan atau planning tadi, hendaknya ada organisasi yang akan menjalankan suatu perencanaan tadi. Nah, kemudian adanya staffing. Nah, staffing itu ialah penyusunan personal. Nah, penyusunan personal itu tahu nggak apa? Nah, penyusunan personal itu yaitunya suatu orang yang dicari untuk menjalankan organisasi tadi. Selanjutnya yaitu directing. Yang mana directing itu adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu digunakan untuk organisasi tadi. Setelah adanya organisasi, pengumpulan personil, baru ada directing, pelaksanaan. Selanjutnya controlling. Teman-teman tahu nggak gunanya controlling di sini apa? Nah, kalau menurut Harold Coles, yaitunya controlling itu untuk mengontrol suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh personal yang telah menjalankan organisasi dan planning tadi. Nah, teman-teman, setelah tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan tentang fungsi manajemen menurut saya, selanjutnya teman-teman akan disaksikan atau ditampilkan sebuah penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitunya Dahlia. Selanjutnya kita masuk ke poin yang E, yaitu fungsi manajemen menurut James A.F. Stoner. Yang pertama ada perencanaan atau planning, bahwa manajer memikirkan tujuan kegiatannya sebelum melaksanakan. Kegiatan mereka biasanya berdasarkan suatu cara, perencanaan, dan logika, bukan hanya asal tebak saja. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang mereka miliki. Efektifnya suatu organisasi tersebut tergantung cara mereka mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu memimpin. Di sini para manajer membantu anggota organisasinya bekerja sebaik mungkin. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu memotivasikan bahwa organisasi memastikan bahwa organisasi itu bergerak sesuai dengan tujuan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Jika ada bagian yang melenceng, jadi manajer ini berfungsi untuk meluruskan agar organisasi tersebut berjalan sesuai rencana. Selanjutnya kita masuk ke poin F, itu fungsi manajemen menurut Sondang P. Siagian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini adalah tahap awal untuk melakukan kegiatan manajemen. Aktivitas perencanaan dilakukan untuk menetapkan pekerjaan yang akan dilakukan di kemudian hari. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu suatu proses di mana pekerja dibagi ke dalam komponen-komponen kecil, juga mengkoordinasikan aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada permotivasian. Jadi di sini manajer memberikan motivasi kepada anggota organisasinya agar anggota-anggotanya bekerja secara maksimal dan untuk lebih mantap untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu ada pengawasan. Pengawasan sini ialah manajer berfungsi untuk memeriksa apakah tujuan organisasi tersebut berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Mungkin hanya sekian materi ini. Ya, karena waktunya sudah sore ya kan teman-teman ya. Alangkah baiknya kita pulang.
pulang. Nah, karena sudah pulang, mari pulang. Marilah pulang. Nah, alangkah baiknya kita tuh salam kayak gini. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Dadah.